宁轩，还不束手就擒！不动明王，我素来与世无争，你何必苦苦相逼？ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Donghua, salam perkenalan dari saya Samuel Movie. Mimin akan mencoba menceritakan tentang alur cerita film Donghua yang berjudul. Film ini menceritakan tentang seorang anak keturunan dari iblis dan manusia yang mempunyai 5 elemen sihir yang datang ke dunia manusia untuk mencari kebenaran tentang pembunuhan orang tuanya. Film diawali dengan pertarungan dua orang lelaki yang bernama Kong Wan sedang melawan pemburu iblis jahat bernama Ming Wang, karena di tubuh Kong Wan ada raja iblis kegelapan yang sedang bersemayam. Kong Wan ternyata bukan sedang bertarung untuk membela diri, melainkan sedang melindungi anaknya yang bernama Hong Jun. Scene pun beralih ke seorang misterius yang sedang menghampiri pohon besar di sana. Pria misterius itu pun membuat lingkaran di pohon itu dan mengetuk-ngetuknya. Tidak lama kemudian pohon itu pun bersinar terang dan pria misterius itu pun meninggalkan sebuah surat yang dihanyutkan ke dalam danau di sana. Surat itu pun dibawa oleh burung bangau dan dibawanya ke langit, yang dimana telah diterima oleh pelayan di sana dan diserahkan kepada salah satu penguasa istana Yaojin yang bernama King Keong. Di tempat lain terlihat Hong Jun yang sudah beranjak dewasa. Tidak lama kemudian datanglah pengawal istana yang sekaligus teman Hong Jun yang bernama Shao Ji. Hong Jun yang mencoba membuat penawar racun untuk ayah angkatnya yang bernama Zhong Ming, iblis baik dengan sihir elemen api. Setelah berhasil membuat ramuan penawar racun untuk ayah angkatnya itu, Hong Jun pun segera pergi untuk memberikan ramuan itu kepada ayahnya. Namun apa yang terjadi? Setelah Zhong Ming menghirup penawar racun yang diberikan oleh Hong Jun, Zhong Ming pun bersin-bersin dan mengeluarkan api. Yang seketika membakar istana Yaojin. Beberapa hari kemudian King Keong pun datang dan memberi kabar kepada Zhong Ming bahwa Departemen Ekosistem meminta perwakilan pemuda berbakat dari berbagai penjuru untuk dilatih melawan Raja Iblis Kegelapan di 4 tahun mendatang, di mana hanya Hong Jun lah yang berpotensi tinggi untuk dapat mengalahkan Raja Iblis nantinya, karena hanya dialah yang mempunyai sihir 5 elemen dasar yang diwarisi oleh ayahnya. Zhong Ming menolak ikut serta mengikuti perintah dari Departemen Ekosistem karena ia masih memiliki dendam kepada manusia dan departemen itu, yang dimana ternyata ayah Hong Jun adalah saudara seperguruan Zhong Ming yang telah dihakimi dan dibunuh oleh Departemen Ekosistem. Hong Jun yang mendengar percakapan mereka, ia sangat kaget dan segera pergi dari tempat itu. Hong Jun yang pergi untuk menenangkan diri, ia dihampiri oleh King Keong dan menghiburnya, dan ia pun menceritakan apa yang telah terjadi sebenarnya. King Keong memberitahu Hong Jun bahwa dia itu istimewa karena ia terlahir dari seorang ayah iblis dan ibu seorang manusia dan dibesarkan di dunia para iblis. Ia pun memberitahu bahwa luka racun api yang diderita oleh Zhong Ming akibat pertarungan melawan Raja Iblis Kegelapan dulu. 200年前，一条黑蛟暗算聪明，夺走了妖王之位，无法治愈。 Singkat cerita, saat kembali ke istana, Zhong Ming pun menyuruh Hong Jun untuk pergi ke dunia manusia. Namun Hong Jun menolaknya karena ia belum siap. Hingga akhirnya King Keong pun membeberkan bahwa ini adalah permintaan terakhir Zhong Ming kepada dirinya. Mendengar keterangan yang diberikan oleh pamannya, akhirnya Hong Jun pun setuju untuk pergi ke dunia manusia. Hong Jun harus pergi ke sebuah kota bernama Chang'an untuk mencari anggota ekosistem yang lainnya di sana, sekaligus mencari teman manusia King Keong di sana yang bernama Chen Xiyi, guna mencari tahu siapa dalang di dalam kematian ayahnya. Kemudian King Keong pun memberikan benda peninggalan ayah kandung Hong Jun pada dirinya, dan ia juga memberikan lampion hati, di mana lampion hati itu akan bereaksi jika teman King Keong yang bernama Chang Xiyi atau keturunannya ada di dekatnya nanti.
Singkat cerita, keesokan harinya pun tiba di mana Hong Jun berangkat melaksanakan tugasnya itu sambil didampingi oleh Xiaoji karena Hong Jun butuh bimbingan bagaimana untuk bereaksi dengan manusia nantinya. 爹，等办完这3件事，我就回家。 Di dalam perjalanan mereka pun menemukan sebuah desa dan Hong Jun pun menuju desa itu. Ketika Hong Jun menuju desa itu, ia melihat percak darah di sana. Ia pun merasakan bahwa ada yang aneh dengan desa itu. Tidak lama kemudian muncul sosok iblis yang berusaha menyerangnya. Hong Jun pun melawan iblis itu dengan sihir 5 elemen miliknya. Karena tidak mampu melawan Hong Jun, iblis itu pun berusaha kabur. Namun Hong Jun tidak melepaskan iblis itu begitu saja. Ia pun terus mengejar iblis itu. Iblis yang mencoba melarikan diri dari kejaran Hong Jun pun ia masuk ke dalam kota Chang'an. Karena belati terbang miliknya tertancap di tubuh iblis itu, Hong Jun pun terus berusaha mengejar iblis itu. Ia juga masuk ke dalam kota Chang'an. Saat Hong Jun sampai di kota Chang'an, situasi pun menjadi kacau. Hong Jun pun harus berurusan dengan prajurit di sana. Ketika Hong Jun sedang bertarung dengan prajurit yang mengepungnya, kemudian datang seorang pria yang bernama Jinglong menyerangnya. Ketika Jinglong menghunuskan pedangnya, tak sengaja mengenai hati lampion miliknya, sehingga hati lampion milik Hong Jun pun hancur. Hong Jun yang baru sadar bahwa lampion hatinya telah hilang, ia berusaha mencari lampion itu di tubuh Jinglong. Karena tempat itu tidak aman baginya, karena banyak prajurit yang sedang mengejarnya. Tanpa pikir panjang, Hong Jun pun membawa Jinglong untuk menyelidikinya nanti. Di tempat lain terlihat iblis jahat yang menyerang Hong Jun tadi kembali ke bentuk manusianya dan segera pergi meninggalkan kota Chang'an. Singkat cerita, Hong Jun pun sampai di tengah kota Chang'an. Hong Jun yang baru pertama kali ke dunia manusia, ia terpana oleh gemerlapnya keindahan rumah bordir atau rumah hiburan malam. Hong Jun yang sedang membawa Jinglong, ia pun pergi ke rumah bordir itu untuk bersembunyi dan sekaligus beristirahat. Xiaoji yang mengetahui bahwa lampion hati telah hancur, dan akhirnya mereka berdua pun sangat panik dan berusaha mencarinya. Setelah beberapa waktu mereka menggeledah Jinglong, namun mereka hanya dapat menemukan identitas Jinglong saja yang berhasil mereka temukan. Keesokan paginya ketika Hong Jun berusaha mencari lagi lampion hati di tubuh Jinglong menggunakan energi spiritualnya, tiba-tiba Jinglong pun bangun sehingga menimbulkan keributan. Sehingga membuat penjaga di tempat itu pun memeriksa kamar mereka. Mendengar bahwa ada yang datang, Hong Jun dan Jinglong pun segera kabur. Ketika para prajurit menggeledah kamar yang telah Jinglong dan Hong Jun tempati, mereka menemukan tanda pengenal milik Jinglong. Saat Jinglong berusaha kabur, sialnya Jinglong terjatuh, sehingga ia pun merasakan sangat malu karena ia terlihat oleh orang-orang yang berada di sana habis dari rumah hiburan malam. Sin pun beralih di mana iblis yang diserang oleh Hong Jun tadi melaporkan pada pemimpinnya. Lalu pemimpinnya pun menyuruh mereka untuk menyelidiki siapa yang menyerangnya. Hong Jun yang menemukan hal baru di sana, ia pun sangat senang sekali. Sehingga ketika ia melihat pertunjukan di sana, ia pun memberikan mutiara malam. Namun ketika orang di sana melihat Xiaoji, seketika suasana pun menjadi sangat ribut. Sin berlari ke tempat Jinglong. Terlihat pamannya sangat marah sekali atas perbuatan Jinglong yang telah mencemarkan nama baik keluarganya karena ia telah menelantarkan pasukan yang sedang terluka. Dan keesokan paginya terlihat Jinglong keluar dari rumah bordir.
Pamannya juga merasa sangat kecewa karena pedang warisan milik leluhurnya telah disalahgunakan oleh Jinglong. Di tempat lain terlihat sang raja kota Chang'an sedang mendiskusikan berita tentang perbuatan Jinglong yang sudah meluas sambil menikmati tarian sang ratu yang sedang menghibur mereka. Kemudian sang ratu pun mendekati sang raja. Ia memberikan saran jika Jinglong memiliki potensi untuk menjadi ketua divisi eksorsisme karena ia sangat terobsesi sekali dengan iblis. Lalu sang raja pun mengangkat Gusong sebagai penanggung jawab atas semua aktivitas yang akan dilakukan oleh divisi eksorsisme. Kita kembali ke Hong Jun yang sedang melihat pertunjukan topeng monyet. Ia merasa sangat kasihan kepada monyet yang dijadikan hiburan di sana. Dia pun menolong monyet itu untuk kabur, dan Hong Jun pun segera kabur juga dari kejaran pemilik monyet itu. Saat Jinglong mendapatkan berita dari pamannya bahwa dia telah diangkat menjadi ketua divisi eksorsisme, 要人提供设立的天宝驱魔司，一夜之间